Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Muzaki Abdillah, mahasiswa tingkat akhir Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2020 dan pada bulan September nanti saya akan menjadi mahasiswa semester 7. Untuk saat ini, saya berdomisili di Bandung. Untuk pengalaman saya, pada semester 6 kemarin, saya mengikuti Bangkit Academy 2023 batch 1 PET Machine Learning dan saya berhasil lulus dengan predikat Distinction Graduate atau top 10% lulusan terbaik. Kemudian, pada semester 6 juga, saya memimpin tim asisten dosen pada mata kuliah Sistem Basis Data di Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman lainnya adalah saya pernah bekerja part-time sebagai social media spesialis dan si programming instructor. Saya juga aktif di beberapa kegiatan organisasi seperti BEM, Google Developer Student Club, dan yang lainnya. Pengalaman dalam berorganisasi inilah yang mengasah soft skill saya seperti skill leadership, public speaking, kolaborasi, manajemen waktu, dan beradaptasi untuk bekerja dengan tim dengan anggota yang berbeda-beda. Untuk kegiatan akademik, saya mengikuti beberapa perlombaan seperti Gemastik dengan cabang lomba data mining dan cyber security. Saya tertarik untuk mengikuti magang di Direktorat Digital Business Telkom karena saya ingin menambah dan mengasah kemampuan saya di dunia industri. Dengan real project challenges-nya, program digital internship ini dapat membuka peluang bagi saya untuk mengerjakan proyek nyata dari industri sebesar Telkom, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai apa saja yang akan saya kerjakan di masa depan nantinya. Selain itu, saya juga ingin mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari, baik dari kuliah, bangkit, dan yang lainnya, agar saya dapat mengukur dan mengembangkan lagi kemampuan saya. Saya juga ingin menambah pengalaman kerja agar mendapatkan poin plus ketika sudah lulus nanti dan akan melamar pekerjaan. Saya berkomitmen untuk mengikuti seluruh program yang akan dilaksanakan selama program Digistar Internship DDB Telkom ini berlangsung dan berkontribusi secara maksimal untuk membantu mendigitalisasikan bangsa melalui role saya sebagai data scientist. Kesibukan saya saat ini adalah mengerjakan kursus untuk persiapan TensorFlow Developer Certification pada September nanti. Saya juga sedang menambah dan menyempurnakan proyek-proyek machine learning saya. Terakhir, saya sedang menyempurnakan proyek American Sign Language Fingerspelling dari Kaggle Competition. Di semester 7 nanti, kegiatan akademik saya adalah mengontrak 14 SKS mata kuliah mencakup skripsi. Selama saya berkuliah, saya sudah mengerjakan beberapa proyek baik itu individu maupun tim. Namun, proyek yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya mengerjakan capstone project yang merupakan proyek akhir dari program Bangkit Academy. Tim capstone project ini terdiri dari 6 orang yang berasal dari learning path machine learning, mobile development, dan cloud computing. Tujuan dari proyek tim kami adalah untuk membuat aplikasi yang dapat mendeteksi kesegaran buah. Saya di sana berperan sebagai machine learning engineer. Jadi, tugas saya adalah untuk membuat model machine learning yang dapat mendeteksi kesegaran buah, dan kami diberi waktu 1 bulan untuk mengerjakan proyek tersebut. Proyek ini dimulai dengan proyek charter, di mana kami berdiskusi untuk menentukan detail proyek seperti proyek objektif, proyek scope, dan requirement apa saja yang kami butuhkan. Kemudian, kami melakukan riset mengenai masalah di lapangan yang berkaitan dengan tema yang telah kami tentukan. Disinilah kami memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi keresahan masyarakat, khususnya ibu-ibu, terkait konsumsi buah. Mereka cemas, apakah buah yang akan mereka konsumsi ini segar atau tidak. Maka, kami menawarkan solusi dengan membuat aplikasi pendeteksi kesegaran buah. Selanjutnya, kami membuat flowchart untuk mengidentifikasi workflow dari aplikasi yang akan kami buat. Kemudian, kami merumuskan stakeholder untuk mendeskripsikan setiap role, fitur, serta kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari setiap fitur tersebut. Selanjutnya, kami merancang mockup aplikasi tersebut, membuat guideline, dan melakukan project initiation. Kemudian, saya dan rekan machine learning engineer lainnya mulai melakukan dataset preparation dengan mencatat dataset mana saja yang akan kami gunakan untuk digabungkan pada tahap dataset gathering. Kemudian, kami melakukan exploratory data analysis atau EDA untuk memahami struktur dataset, pre-processing data untuk membersihkan dataset, membuat model menggunakan pre-trained model MobileNet V2, training model, dan evaluasi model. Kendala pertama terjadi pada proses evaluasi model, di mana akurasi dan validasi akurasi model tersebut di atas 95%.
Namun, ketika dicoba menggunakan gambar baru, prediksi model tersebut sering tidak tepat. Setelah berdiskusi, ternyata masalah tersebut berasal dari dataset imbalance dan kurangnya variasi dataset tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami melakukan balancing terhadap dataset dan menambahkan dataset dengan foto manual. Setelah kendala tersebut teratasi, kami melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu fine-tuning model dan deploy model, serta monitoring model. Kendala kedua yang saya hadapi adalah masalah komunikasi. Untuk mengatasi miskomunikasi ini, saya sering menghubungi rekan tim secara personal untuk menanyakan apakah ada kendala terkait tugasnya dan menawarkan bantuan jika tugas saya sudah selesai. Hasilnya, proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan ketika dipresentasikan di depan juri, proyek kami mendapatkan feedback yang positif. Pada saat itu, saya merasa bangga dan di sisi lain, saya merasa tertantang untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya. Untuk tools yang biasa saya gunakan diantaranya adalah untuk IDE, saya biasa menggunakan Visual Studio Code, Google Collaboratory, dan Jupyter Notebook dengan masing-masing skalanya adalah 9/10. Untuk SQL, saya menggunakan MySQL dengan skala 7/10. Untuk pembuatan model, saya menggunakan TensorFlow dengan skala 9/10. Untuk visualisasi, saya menggunakan Looker Studio dengan skala 8/10. Untuk presentasi dan dokumentasi, saya menggunakan Google Workspace seperti Google Doc, Google Spreadsheet, dan Google Slide dengan skala 8/10. Untuk tools lainnya seperti Git dengan skala 7/10 dan PHP dengan skala 6/10. Saya sangat antusias dengan kesempatan untuk berkontribusi menjadi data scientist intern di perusahaan sebesar Telkom ini. Saya yakin dengan mengikuti program ini, saya dapat menambah dan mengasah kemampuan saya untuk masa depan nanti. Sekian dan terima kasih.